Polemik dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi berlarut-larut, rumit dan ruwet, menghabiskan tenaga rakyat, bangsa dan negara dengan hal yang tak berguna. Padahal cara menyelesaikannya gampang, cukup menunjukkan ijazah aslinya. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah yang udah tuh, kasih aja ini ijazah saya. Maka tidak heran, kemudian banyak pihak yang geram dengan polemik ini. Hingga menimbulkan pertanyaan, kenapa polemik ini rumit? Haruskah ada korban lagi yang dipenjara? Apakah ini memang sengaja dipelihara untuk kepentingan elektabilitas politiknya? Bagaimana selengkapnya? Silakan tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat arah baru, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Sahabat arah baru, kali ini kita akan mengulas terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Di mana polemik dugaan ijazah palsu ini terus menyita perhatian publik. Kesan pertama yang kita dapat, khususnya bagi saya, polemik ini berjalan rumit, seakan sulit untuk dipecahkan. Kalau kita hitung, polemik ini pertama kali muncul di tahun 2019. Sudah 5 tahun lebih, polemik ini bergulir mengisi ruang dan waktu kita. Tapi sayangnya, sampai saat ini belum usai, bahkan makin panas dan saling melaporkan antara satu dengan yang lain. Padahal cara menyelesaikannya sangat mudah. Cukup bagi pihak yang dituntut, yaitu Pak Jokowi, menunjukkan ijazah aslinya kepada pihak yang menuntut, yakni Roy Suryo JS. Sudah selesai dan perdebatannya selesai. Akan tetapi cara main Pak Jokowi berbeda. Dia membiarkan isu ini menjadi prasangka buruk dan perdebatan panjang di tengah masyarakat hingga saling serang pernyataan. Netizen, saya orang waras, saya punya keyakinan besar 1 triliun % bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah asli. Kalau sampai ijazah Bapak Jokowi palsu, saya berjanji akan nelan panci 1 pabrik ke dalam perut saya. Nih, pancinya seperti ini. Nih, kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu, saya akan telan panci ini 1 pabrik. Maka sikap Jokowi sebagai mantan presiden ini sangat disayangkan oleh salah satu alumni UGM. Dan dia menilai semua ini kesalahan Jokowi. Pak Jokowi, Anda tetap salah ya, karena Anda tidak segera pada saat yang pertama menjelaskan dan menunjuk ijazah asli Anda ke publik, sehingga masalah ini tidak berlarut-larut, sehingga muncul kegaduhan ini. Kegaduhan ini juga disebabkan oleh Anda yang memang dengan sengaja kelihatannya membiarkan isu ini berlarut-larut. Saya tidak tahu dengan alasan politis atau agenda politis apa di dalam yang menjadi motivasi Anda ya. Tetapi Anda bersalah dalam hal ini, Pak Jokowi. Menyikapi perdebatan panjang, isu dugaan ijazah palsu Jokowi ini membuat banyak elit buka suara. Terbaru, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarno Putri, juga ikut menyinggung dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Ibu Mega menyarankan kepada Jokowi untuk segera menunjukkan ijazah aslinya kepada publik agar tidak menuai perdebatan panjang yang tak berguna. Yo, orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah. Bener opo enggak? Ya kok susah amat ya? Kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, kata Megawati saat menyampaikan sambutan dalam acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Jakarta Pusat pada 14 Mei 2025. Sindiran menohok lain juga disampaikan oleh politikus senior PDIP, Pandana Baban, yang menilai polemik ini adalah urusan ringan yang dibuat ribet. Pasalnya, menurut dia, tinggal tunjukkan saja ijazah aslinya, gak perlu dibuat ribut dan genting. Aku kalau ditanya ijazah, supirku bisa ngambil. Ambil dulu di kamarku di lemari sebelah kanan itu, ambil. Kan sekarang kok jadi ijazahnya genting, gawat gitu loh, menjadi topik gitu loh. Aku nggak mau ikut bodoh, itu aja. Dia aja terharu aku lihat orang ini. Nggak, artinya maksud aku itu kan soal sepele, sederhana.
Ya kan? Ada orang besok pagi datang, Panda, aku mau lihat ijazahmu. Aku panggil supirku. Tadi itu dijelaskan dulu. Ada. Kenapa begitu jadi sakral sekarang, jadi begitu genting, begitu apa? Diteropong dari sana, diteropong dari sini, dilihat. Boleh dipoto tapi tidak boleh, boleh dilihat tapi nggak boleh. Iya. Dipoto. Nah itu yang maksud aku yang tadi yang katakan itu bahayanya itu pembiaran. Sementara Petrus, pihak kuasa hukum Roy Suryo CS meminta penyidik dari kepolisian agar menyita ijazah asli S1 Jokowi sebagai barang bukti yang katanya telah diserahkan oleh tim pendamping Jokowi dalam pelaporannya. Kan penjelasan dari pihak pendamping Pak Jokowi selaku pelapor kemarin, itu disebutkan bahwa barang bukti yang mereka sampaikan itu ada sekian puluh video, sementara ijazah S1, ijazah SMA, ijazah SMP, dan ijazah SD hanya diperlihatkan. Ini yang menurut kami sudah janggal dari sejak awal. Seharusnya, ya, selain video, puluhan video itu diserahkan, penyelidik harusnya meminta terutama ijazah S1 itu diserahkan atau diambil sebagai barang bukti. Kenapa? Karena pokok perkara yang sebetulnya itu ada pada klaim tentang ijazah S1 itu palsu atau asli. Karena itu ijazah itu yang paling menentukan. Tetapi kenapa polisi tidak melakukan penyitaan? Padahal itu barang bukti sudah dibawa. Pak Jokowi seharusnya juga punya kewajiban untuk menyerahkan sebagai dasar untuk menguji apakah klaim atau tuntutan masyarakat selama ini soal ijazah ini palsu, terbukti atau tidak. Karena ijazah inilah paling menentukan. Kita juga tidak mau jangan sampai banyak orang dihukum tanpa pernah bukti ijazah asli itu diperlihatkan. Tempatnya itu adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Adapun akibat dari perseteruan yang berkepanjangan ini tentu akan menimbulkan spekulasi liar bahwa Pak Jokowi takut menunjukkan ijazah aslinya karena ijazahnya palsu dan lain sebagainya. Akibat lain, kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum, terutama kepada pihak kepolisian, akan menurun karena polisi dipandang melindungi dugaan kebohongan soal ijazah palsu Jokowi. Tinggal Pak Jokowi kasihkan saja ijazah aslinya ke pihak kepolisian sebagai bukti, dan kepolisian menyerahkan ke pengadilan, dan di pengadilan itu menunjukkan bukti ijazah palsunya kepada pihak yang tak percaya. Saya kira mungkin ketika itu langsung selesai, tidak perlu ada perdebatan lagi, apalagi menelan korban. Jangan malah sebaliknya, ketika jaksa diminta untuk menunjukkan ijazah aslinya, malah yang dikasih fotokopiannya. Lalu ia mengaku hanya itu yang didapat dari kepolisian. Bukti nyata sampai terakhir sidang sebelum selesai, saya bertanya kepada jaksa, wahai jaksa, tolong buktikan mana ijazah aslinya. Jaksa, saya minta datang ke depan hakim, Pak meja hakim tuh, sama-sama. Nah, kita lihat di situ jaksa jujur mengatakan, ketika saya tanya mana yang aslinya, saya dapatnya cuma begini Bang Egy dari kepolisian. Ya Allah, kok cuma begini aja. Yang dikasih ke hakim itu fotokopian yang dilegalisir. Saya nggak bisa akal waktu saya tanya, kalau ini legalisir berarti ada aslinya. Mana aslinya? Saya cuma dapat itu dari polisi. Loh, kalau cuma dapat itu dari polisi kan tidak cukup alat bukti namanya. Harusnya tidak bisa P21. Harusnya batal demi hukum. Oleh karena itu, persoalan ini harus diselesaikan oleh kedua belah pihak agar tidak terus menjadi polemik yang berkepanjangan. Karena kita melihatnya capek dan bosan. Begitu juga bagi kedua belah pihak. Pasti mereka capek karena harus menguras tenaga, waktu, dan biaya. Apalagi bagi Pak Jokowi, kasihan sebagai mantan presiden. Dia butuh istirahat dan hidup tenang setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Dengan terus memanasnya polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi ini, bagaimana menurut pendapat sahabat arah baru? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.